Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani dari Lokal 3B Pendidikan Geografi akan menjelaskan sedikit materi tentang geomorfologi regional Sumatera. Yang pertama di sini Forest Island atau Kepulauan Busur Depan. Busur kepulauan merupakan salah satu tipe kepulauan yang biasanya terdiri dari rantai gunung api dengan susunan berbentuk busur dan sejajar serta dekat dengan batas dua lempeng tektonik yang saling bertumbukan. Sebagian besar busur kepulauan terbentuk sebagai salah satu lempeng samudra yang menujam ke lempeng lainnya, dan di hampir semua kasus memproduksi magma di bawah lempeng yang ditujamnya. Meskipun begitu, ini hanya terjadi pada busur kepulauan yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan yang biasanya disebut dengan busur vulkanik. Sebagian contoh, sebagian besar rantai pegunungan Andes atau Amerika Tengah atau Kanada bukan merupakan busur vulkanik, tetapi mereka bukan merupakan kepulauan atau berada di area benua, dan oleh sebab itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai busur kepulauan. Dan yang kedua ada forest basin atau cekungan busur depan. Busur Sunda terbentuk dari pertemuan antara lempeng Indonesia-Australia yang menunjam lempeng Eurasia. Lempeng Indonesia-Australia menunjam Indonesia dengan kecepatan 6-7 cm per tahunnya. Letak menunjamnya tersebut di bawah Jawa dan Sumatera. Arah subduksi di Jawa hampir tegak lurus dengan palung Jawa sebagai jalur subduksi, sehingga disebut subduksi tegak. Di samping busur Sunda terdapat paparan Sunda yang stabil. Pulau Sumatera sudah ada sebelum proses subduksi sehingga disebut busur kontinen, bukan busur kepulauan. Hal ini dibuktikan oleh Hamilton pada tahun 1979 yang menentukan batuan granit berumur 240 juta tahun atau pada zaman Trias. Sedangkan proses subduksi dimulai pada zaman Kretasius atau 100 juta tahun yang lalu. Kenampakan sistem subduksi yaitu outer rise, palung, punggungan busur luas, cekungan busur luar, punggungan busur dalam. Cekungan busur dalam berkembang dengan sangat jelas melintang Pulau Jawa dan Sumatera. Dan yang ketiga ada sejarah terbentuknya Bukit Barisan. Punggungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan atau Lampung di Sumatera, yang memiliki panjang lebih kurang 1.650 km. Rangkaian pegunungan ini mempunyai puncak tertinggi Gunung Kerinci yang berlokasi di Jambi, berketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan terletak dengan pertemuan antara lempeng tektonik Eurasia dan Australia. Disebut Bukit Barisan barangkali karena jajaran pegunungannya sambung menyambung, memanjang sejajar Pulau Sumatera. Adapun disebut bukit dan bukan gunung, karena dalam terminologi Melayu lama, kedua nama ini sebenarnya identik. Bukit dalam bahasa Melayu sama artinya dengan gunung dalam bahasa Jawa. Kedua istilah ini sering disebut untuk menunjukkan nama tempat yang tinggi. Sebagian tulang punggung Sumatera, Bukit Barisan berperan penting sebagai sumber air dari semua sungai besar di pulau ini. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat atau Samudra Hindia seperti Alas dan Batang Toru, ataupun yang bermuara di pantai timur atau Selat Melaka seperti Indragiri, Batanghari, dan Musi berhulu di Bukit Barisan. Sejarah kejadian Bukit Barisan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Mesozoikum bawah. Yang dimaksud dengan itu yaitu terjadi penyusupan batuan oviolit atau larva basah atau ultrabasa, sebagaimana dapat dijumpai di pegunungan Gerba dan Gunai atau Sumatera Selatan.
Dan yang kedua ada kapur atas mengalami pangkatan 1, yaitu terjadi ilustrasi batuan granit dalam batuan sedimen slat masa Mesozoikum. Dan yang ketiga ada paleogen, yaitu terjadi penurunan protobasin secara pelan-pelan astenolit yang terdiri dari magma dengan pemasaman sedang terperan sehingga menyebar ke arah sisi bagian luar. Dan yang keempat ada intramiosen, yaitu mengalami peningkatan 2 disertai intruksi batholit mendekati permukaan bumi membentuk vulkanik andesit tua. Dan yang kelima ada neogen, yaitu bukit barisan mengalami penurunan lagi secara pelan-pelan kemudian terisi dengan sedimen. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit materi tentang itu. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.